Kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan BUMN karya yang saat ini tengah diobati, Pak. Apakah nantinya ini akan berpengaruh terhadap proyek IKN? Kalau dengan saya meyakini sekali bahwa dengan IKN ini akan terus berjalan dengan baik karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, terutama juga dari PMR, PUPR, Menteri Keuangan, sehingga dan kondisinya itu di structure itu sangat baik sehingga sangat membantu terutama tidak hanya dari operasi dan juga dari cash flow tapi juga dari perencanaan ke depannya. Jadi saya bisa pastikan bahwa proyek yang terkait dengan IKN yang dikerjakan oleh karya itu akan terus berjalan dengan sesuai dengan targetnya. Anda optimistis ini akan berjalan lancar ya, Pak ya? Ya. Oke, Pak Rosan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan LRT Jabodebek. Nah, sebetulnya apa sih Pak fokus dari Presiden terkait dengan transportasi massal ini dan kedepannya seperti apa Pak? Apakah ada peluang untuk memperluas lagi Pak rute dari LRT ini? Ya, tentunya pertama kita tentunya sangat bersyukur dan sangat bangga ya akhirnya proyek LRT yang sudah sekian lama ini bisa berjalan dengan baik dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden langsung. Dan tentunya suatu keberhasilan ini ingin kita lakukan di daerah-daerah lain, di kota-kota lain, terutama dalam rangka meningkatkan yaitu kenyamanan masyarakat dalam mempergunakan angkutan massal atau umum lainnya, ya, terutama di kota-kota yang memang padat seperti di Jakarta maupun kota-kota lainnya. Jadi kedepannya ini akan menjadi ini istilahnya awal alhamdulillah sukses ini kita akan kembangkan. Dan sudah ada pertimbangan Pak rencananya daerah-daerah mana saja Pak? Ya, mungkin awalnya masih fokus di Jakarta dulu, tapi mungkin di kota-kota besar lainnya mungkin seperti nanti di Surabaya yang cukup padat, kemudian atau di daerah Sumatera, di Kalimantan. Jadi kita akan coba lakukan di daerah-daerah lain, tapi tentunya kita di Jakarta ini tentu akan terus dikembangkan lagi. Pak Rosan, salah satu transportasi massal yang juga menjadi sorotan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, dan ini tentunya sangat dinanti masyarakat karena akan menjadi kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara. Ya. Nah, sejauh ini seperti apa pandangan Anda terkait dengan strategi Kementerian BUMN untuk terus mempercepat langkah diresmikannya kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini kembali lagi sudah dinanti-nanti, ya kan? Dan insya Allah pada bulan September ini bisa diresmikan. Rencananya pada saat nanti adanya summit ini, ASEAN KTT Summit ini. Dan persiapan itu terus lakukan. Weekend ini pun nanti kami baik dari Kementerian Perhubungan, dari Keuangan, dari kami juga BUMN dan yang lain-lainnya terus melakukan uji coba sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik, dan terutama adalah faktor tidak hanya kenyamanan tapi juga keselamatan itu menjadi tujuan utama dari kita. Tentunya juga bertujuan untuk menekan tingkat kemacetan ya Pak? Iya tentunya. Kalau kita lihat bukan hanya kemacetan tapi untuk menjadikan kita itu efisien, ujungnya lagi ya menjadi lebih secara environment kan juga menjadi lebih baik. Gitu. Pak Rosan, langkah apa yang akan dilakukan untuk terus mempercepat pengembangan transportasi massal supaya pengembangan ini tidak hanya bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jakarta saja dan juga bahkan di Jawa saja, Pak? Ya, kalau itu planningnya kan sangat-sangat masif ya, sangat-sangat besar. Dan kalau kita lihat ini kan tidak hanya darat ya istilah saya, tapi ini kan juga ada laut, ada dan udara, ya kan, dan sungai, dan peran BUMN di semua itu ada. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan pembangunan ini sehingga menjadi suatu pembangunan yang komprehensif, yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga ini bisa meningkatkan baik dari segi kenyamanan, ketertiban, kemudian efisien, dan ujungnya adalah peningkatan hidup dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ini diharapkan juga salah satunya bisa menekan
biaya logistik kita yang masih tinggi. Gitu. Nah itu terkait dengan biaya logistik yang tinggi, apakah Anda sudah ada pertimbangan-pertimbangan atau rencana khusus Pak terkait hal itu? Ya, kalau kita ngebahas ini bisa 2 hari 3 hari nih kita bahasnya, tapi kembali lagi ini kan bukan hanya BUMN, ya. Ini melibatkan hampir seluruh instansi yang ada di pemerintah maupun non pemerintah. Jadi blueprint itu sudah dibuat secara baik dan tentunya pelaksanaannya yang akan coba dilaksanakan dalam waktu-waktu ke depannya. Apalagi biologistik kita bahkan dikatakan tertinggi sekawasan Asia Tenggara ya Pak? Iya, tertinggi, bukan salah satu yang paling tinggi, tertinggi gitu tertinggi ya. Bahkan. Dari segi logistiknya kurang lebih hampir mencapai 27%. Oke, kita beralih ke topik lain Pak terkait dengan dana pensiun ini juga menjadi sorotan karena dikatakan 65% DAPEN bermasalah. Nah, strategi seperti apa yang Anda lakukan untuk beres-beres terkait dengan dana pensiun ini yang dikatakan terlilit skandal pengelolaan dana pensiun? Ya kembali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dana pensiun ini juga penyatannya dosisnya juga beda-beda, yang sakitnya juga beda-beda. Tetapi kita melihatnya bahwa ya, dana pensiun ini kita harus menempatkan kembali kuncinya adalah manusianya, orang-orang manusianya yang kompeten, gitu. Bukan istilahnya ini kita taruh di dana pensiun aja deh orang ini gitu ya, mendekati masa pensiun taruh di ini, tapi sesuai dengan kemampuannya, kan sesuai dengan yang dan paling penting itu integritas, ya kan? Karena dana pensiun ini adalah kan mengelola dana, gitu, dan mengelola dana itu tanpa ditunjang oleh integritas selain kompetensi itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal atau terjadinya banyaknya benturan kepentingan. Ya. Jadi kita sedang melihat ini secara keseluruhan dan kita akan dan menurut saya ini bisa kita selesaikan ya. Tapi kembali lagi prosesnya itu akan takes time karena kadang-kadang untuk menyelesaikan itu butuh waktu dan juga butuh pemahaman dari semua pihak bahwa ini it will take some time gitu. Tapi suatu saat eventually ini akan menjadi lebih baik dan bisa teratasi. Tapi teratasinya juga kembali lagi ini butuh waktu gitu. Karena kadang-kadang kira-kira butuh berapa lama sih Pak? Sekarang gini ya, misalnya saya contohin deh. Misalnya dia investasi di saham. Dia lihat ini rugi, ya udah potong cut loss sekarang itu. Tapi kita tahu perusahaan yang mungkin yang diinvestasikan itu prospeknya masih bagus dan kebetulan banyak faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi saham itu turun. Jadi mungkin harus diberi waktu untuk saham itu rebound kembali sehingga tidak terjadi kerugian pada saat kita melakukan cut loss sekarang gitu. Jadi ya banyak hal yang kita mesti lihat. Jadi tidak semata-mata investasinya itu saja, tapi kita juga melihat mereka investasikan ini ke apa ya, ke industrinya apa industri masih bagus, ke perusahaannya itu masih promising or not gitu ya. Jadi semua aspek harus kita lihat gitu. Jadi dan kembali lagi it will take sometimes untuk melakukan penyihatan itu. Jadi dibutuhkan kompetensi dan juga integritas. Ya. Apakah artinya Anda akan melakukan perombakan besar-besaran Pak di industri DAPEN ini? Gini, kembali lagi kan industri DAPEN ini juga ada pengaturan dari Kementerian Keuangan untuk investasi-investasi yang harus dilakukan ya. Ya, kembali lagi kalau saya melihatnya yang paling penting adalah manusianya gitu. Kalau misalnya kita lihat manusianya, pertama kita lihat integritasnya dulu lah, gitu kan. Makanya kita di BUMN ini punya logo akhlak gitu kan. Ya, Pak. Itu karena kita yakin bahwa yang paling penting manusianya. Sebaik apapun dia, sepintar apapun, tapi mempunyai integritasnya atau akhlaknya tidak baik, pasti akan create suatu problem atau satu masalah ke depannya. Itu aja. Oke. Dengan berbagai upaya yang Anda lakukan, termasuk mungkin terobosan-terobosan ke depan, bagaimana langkah Anda untuk terus mendorong perusahaan-perusahaan BUMN di bawah sektor yang Anda fokuskan ini untuk go global, Pak? Ya, kalau kita lihat, sebetulnya sekarang pun sudah banyak perusahaan-perusahaan BUMN itu sudah go global ya. Mungkin yang besar-besar seperti Pertamina, Telkom, ya kan, dia ada Telin yang sudah go global. Tapi kita juga
menginginkan juga untuk mereka go global, tidak hanya dalam segi berinvestasi, juga ada transfer of knowledge, transfer of technology, ya kan, dari perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan. Dan menurut saya Indonesia ini sangat-sangat iklim investasinya kan juga sudah semakin sangat-sangat baik, dan kita inginnya tidak hanya investasi yang masuk ke Indonesia, tetapi kita juga ada outbound investment keluar yang memberikan dampak yang besar, tidak hanya kepada perusahaan itu, tetapi juga dampak yang besar kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Anda mengemban tugas ini, Pak, kira-kira hanya kurang dari setahun. Seperti apa kalau dari segi timeline nih, Pak? Targetnya akan seperti apa? Ya, kembali lagi, kalau saya bilang adalah ya kita kembali ke skala prioritas. Apa yang kita harus selesaikan terlebih dahulu, yang memang dilihat dari segi urgensinya, ya itu kita selesaikan terlebih dahulu, tanpa mengesampingkan yang lain. Kalau saya bilangnya waktunya memang relatif setahun ya. Kalau saya bilang ya waktu yang diberikan pun jangan kan setahun, mau sebulan pun atau seminggu, ya kita harus lakukan itu semaksimal mungkin dengan sebaik mungkin. Apapun itu, tapi kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin kebijakan kita lakukan sekarang, tapi dampaknya mungkin bukan hanya setahun. Dampaknya bisa 5 tahun, 10 tahun, atau kelangsungan dari BUMN itu sendiri, perusahaan di BUMN itu sendiri. Tapi jadi setahun kelihatannya pendek, tapi bisa juga kelihatannya panjang, tergantung bagaimana kita menjalani itu ke depannya. Kalau kita berandai-andai nih Pak, kira-kira dari berbagai sektor yang saat ini Anda diamanahkan untuk fokus, yang mana yang paling duluan nih akan bisa go global, Pak? Ya, sebetulnya nggak bisa go global ya, tentunya untuk yang finansial, perbankan kita definitely kan udah go global ya. Bank-bank kita seperti Mandiri, BNI, BRI itu sudah mempunyai cabang di banyak negara, ya kan. Definitely sektor itu bisa, dan juga mungkin sektor yang sifatnya energi atau green energy itu juga punya potensi gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali lah dari kita yang sebenarnya kalau kita dorong mereka untuk ekspansi keluar dengan tujuan untuk tidak hanya meningkatkan operasi mereka, pertumbuhan mereka, tetapi juga ada transfer of knowledge atau teknologi yang punya dampak positif ke kita, itu tentu akan kita dorong ke depannya. Tapi banyak sekali sektor yang potensi telekomunikasi dan yang lain yang bisa dilakukan baik oleh BUMN untuk berkiprah di kancah global. Ya. Pak Rosan, terakhir, seperti apa Anda melihat peluang dan juga tantangan bagi perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk mungkin perusahaan-perusahaan BUMN yang tengah disehatkan nih Pak, di tengah berbagai ketidakpastian global dan juga dari sentimen internal, termasuk dengan diadakannya Pilpres 2024? Pilpres kan bukan suatu hal yang baru. Setiap 5 tahun kita ngadapin Pilpres. Jadi, dan ini selama ini udah proven, biarpun ada Pilpres, semua itu tetap berjalan dengan baik, semua berjalan dengan aman, dan justru dengan ada Pilpres ini, dan kita sudah menjalani berkali-kali dan selalu aman, justru menimbulkan kepercayaan, tidak hanya kepada kita yang di dalam, tapi juga luar negeri, percaya bahwa Indonesia bisa melakukan ini dengan baik, walaupun di tengah Pilpres yang sebentar lagi kita akan temui. Termasuk penyehatan BUMN-BUMN yang tengah sakit saat ini ya Pak? Oh iya. Prosesnya tidak akan mengganggu ya Pak? Enggak, tidak. Itu berjalan kok. Pilpres sudah sering kita jalankan dengan baik kok. Gitu.